Satu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami percaya kekuatan Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Hari ini kami tundukkan roh, jiwa, tubuh kami di bawah kaki Kristus, agar yang nampak bukan kami lagi melainkan Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Bapa, hari ini berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Setiap pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat teritorial tempat ini yang ingin mengganggu pikiran kami, alam bawah sadar kami, hari ini kami tolak keluar dari hidup kami, agar setiap firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, roh-Mu ada di tempat ini, sehingga setiap orang yang sakit pada saat mendengarkan firman-Mu, mereka akan sembuh saat itu juga. Orang yang berkekurangan, yang keterikatan, mereka merasakan kelegaan dan kemerdekaan di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari bersama dengan saya kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih worship leader, tim musik, dan juga singer. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di pengajaran tentang okultisme. Saya selalu bilang setiap hari Sabtu kita akan merubah tata cara ibadah kita. Yang pertama, nanti setelah khotbah ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan. Terutama tentang meditasi. Hari ini kita membahas tentang meditasi. Meditasi itu apa sih? Boleh gak orang Kristen meditasi? Ada yang bilang gak boleh, ada yang bilang boleh. Bahkan beberapa pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, mereka menyatakan boleh loh meditasi. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Apakah meditasi diperbolehkan di dalam Alkitab? Sebenarnya Bapak Ibu, ini udah diangkat tema ini sama saya jauh 2 tahun yang lalu. Saya sudah angkat di dalam generasi Yosua YouTube yang waktu itu hilang. Tapi gak apa-apa, hari ini kita bahas lagi. Agak sedikit flashback lagi saya tentang meditasi ini. Jadi di dalam meditasi itu ada beberapa hal yang tidak alkitabiah. Terus ada beberapa yang alkitabiah dong Pak. Pertanyaannya kan seperti itu. Ada gak meditasi yang alkitabiah? Halo, ada atau enggak? Ada apa enggak? Nah, sebelum kita mau cari tahu meditasi itu apa, kita pelan-pelan ya belajarnya. Kita ketahui dulu, meditasi itu apa Pak Immanuel? Meditasi itu memusatkan pikiran untuk memperoleh ketenangan. Kemarin saya dapat YouTube, hamba Tuhan okultisme juga. Dia berbicara bahwa meditasi itu keluar dari dirinya, masuk ke dalam pintu alam roh. Jadi meditasi itu adalah teknik dasar untuk kita masuk ke dalam alam roh. Itu betul apa enggak Pak Immanuel? Saya jawab, tidak benar. Meditasi pada dasarnya mengosongkan pikiran, menenangkan alam bawah sadar kita, memfokuskan pada sesuatu. Paham ya Bapak Ibu? Enggak ada itu di dalam meditasi rohnya keluar terus masuk ke dalam alam roh, alam gaib, enggak ada. Kenapa? Bedakan meditasi dengan semedi. Ya, semedi itu kita mengosongkan pikiran juga dan kita membaca mantra. Itu yang membedakan meditasi dengan semedi. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhan ini 100%, mungkin yang dia maksud adalah semedi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita harus ngerti dulu meditasi itu apa. Jangan sedikit-dikit anti sama meditasi. Oh nggak boleh, meditasi itu aliran-aliran kejawen atau aliran-aliran okultisme, kuasa gelap. Nanti dulu, meditasi itu mengosongkan pikiran dan memfokuskan kepada satu tujuan demi mencapai ketenangan. Contoh, ada meditasi mindfulness, ada meditasi spiritual, ada juga yang dinamakan meditasi cakra. Cakra itu dibagi menjadi 7. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dari meditasi itu masuk ke dalam apa? Yoga. Ada yang tahu yoga? Yoga tahu? Yang joget-joget tuh, kayak nari-nari gitu. Mungkin kalau lagunya agak sedikit keras dia break dance Bapak Ibu, iya gak? Ya, jadi
yoga adalah tahapan dari meditasi. Starting awalnya adalah meditasi. Mengosongkan pikiran, masuk ke dalam tujuan untuk memperoleh ketenangan. Dari meditasi tersebut masuklah yang namanya aliran yoga. Dari yoga tersebut akan ada yang namanya yoga kundalini. Paham ya Bapak Ibu? Itu adalah turunannya. Pak Immanuel, kalau yoga itu apa sih? Yoga kata dasar dari yuj. Yuj itu bahasa Sanskerta Bapak Ibu. Yuj itu menyatukan diri. Dan Atnan. Atnan itu adalah pribadi kita. Ini jadi saya agak sedikit flashback ke dalam kuasa-kuasa gelap yang dulu saya pelajarin. Ya, di sini saya belum masuk ke dalam firman Tuhannya, tetapi saya ingin Bapak Ibu ngerti dulu meditasi itu seperti apa. Kata yoga berdasarkan dari bahasa Sanskerta berarti yuj. Yuj itu artinya menyatukan diri. Dan Atnan, Atnan itu berbicara tentang diri kita. Jadi kita menyatukan diri kepada siapa? Brahma. Ada yang tahu Brahma? Brahman artinya apa? Yang kuasa. Jadi maksud dari meditasi, mengosongkan pikiran, fokus untuk tujuan sesuatu, untuk memperoleh ketenangan. Di dalam turunan dari meditasi ada yang namanya yoga. Mereka ingin mencari kebenaran. Paham Bapak Ibu? Dia mengosongkan diri untuk memperoleh satu tujuan demi ketenangan. Dan pada dasarnya orang yang meditasi ingin mencari kebenaran. Makanya di dalam yoga kan ada teknik-tekniknya. Yoga juga dibagi. Ada yoga bikar, ada yoga kripalu, ada yoga kundalini. Yang bahaya itu yoga kundalini. Kenapa Pak? Yoga kundalini itu menarik setiap energi ki. Ada yang tahu energi ki? Energi ki itu biasanya nih Bapak Ibu kalau di Feng Shui. Ya, banyak tuh orang-orang Chinese, mereka mempercayai taruh kendi di depan rumah. Betul gak? Ada kendi isinya air. Itu fungsinya buat apa sih? Menarik energi ki untuk masuk ke dalam rumahnya. Sifat dari energi ki itu gampang hancur. Kalau di depan rumah kita atau di ruang tamu kita ada gambar singa, energi ki bisa hancur. Energi ki itu menarik berkat. Energi ki itu paling suka sama yang namanya air. Kolam-kolam ikan yang lebih, ya bisa dikatakan agak lebih soft. Itu energi ki. Jadi jenis kundalini itu, meditasi atau yoga kundalini, mereka menarik setiap energi ki untuk masuk ke dalam diri mereka. Makanya keenam ini nih, cakra mata ketiga. Dan terakhir ketujuh adalah cakra mahkota. Nah, pada saat yoga kundalini ini, kita udah meditasi, kita mengikuti yoga kundalini ini. Contoh, ada yang sakit di jantung kita. Kita pusatkan pikiran kita kepada jantung kita. Dan mereka mempercayai itu sembuh. Benar sembuh apa enggak? Sakit jantung sembuh. Terus sakit apa lagi? Sakit asam, apa ini urat kejepit sembuh. Itu benar gak sih? Nyatanya banyak loh yang sembuh loh gara-gara meditasi atau yoga ini. Karena ilmu-ilmu kundalini ini benar sembuh apa enggak? Halo? Ada yang pernah dengar meditasi bisa menyembuhkan seseorang? Ada yang pernah dengar gak? Ya, benar sembuh apa enggak? Tapi sembuh, benar sembuh apa enggak? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Kenapa? Dengar baik, iblis itu hanya menyerupai, seolah-olah sembuh. Bapak Ibu pernah dengar aktor dari Indonesia yang akhirnya meninggal gara-gara ditipu sama kuasa perdukunan? Dia sakit, kanker kelenjar getah bening, terus datang seorang paranormal yang udah meninggal juga.
Dia bawa telur terus digosok-gosokin di dalam tubuhnya. Pada saat dicek ke dokter, sembuh katanya. Akhirnya aktor tersebut merasa sembuh. Tahu ujungnya Bapak Ibu? Selang 3 bulan apa selang 6 bulan itu aktor koma, gak bangun-bangun, dan sampai dia mati dia kena penyakit kanker kelenjar getah bening. Pada dasarnya iblis cuma nyelubungin doang Bapak Ibu. Kita ditipu. Kan saya dulu dari mereka. Saya tahu kok penipuan-penipuan yang mereka buat. Diselubungin dulu sama iblis. Bapak Ibu korengan, orang yang lihat iya selesai ya, gak ada korengnya. Padahal mata batin kita ditutup. Mata jasmani kita ditutup. Alhasil apa? Seolah-olah gak ada koreng. Padahal itu tetap ada koreng. Jadi setiap ilmu meditasi kalau Bapak Ibu diajakin, Cici, kok, bang, om, tante. Kalau mau sembuh datang aja meditasi yuk ke sana. Mereka juga baca firman Tuhan. Mereka juga berdoa. Itu pembodohan. Paham Bapak Ibu? Nih gak ada. Yang benar itu renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tadi saya bilang pada saat engkau meditasi, engkau mengosongkan diri, fokus sama satu tujuan demi untuk memperoleh ketenangan. Bukankah Alkitab sudah menjelaskan roh, jiwa, tubuhmu harus ditundukkan di bawah kaki Kristus? Untuk apa lagi engkau ngosong-ngosongin diri? Untuk tujuan apa? Untuk kesembuhan Pak, omong kosong. Saya bisa buktiin. Kesembuhan dari iblis pasti ada tumbal. Kesembuhan dari iblis pasti bohong. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ngajakin kamu ke pastor A, pastor B untuk ikut-ikut meditasi, tolak. Saya sudah tidak perlu lagi meditasi karena roh Tuhan ada padaku. Amin. Roh Tuhan sudah tinggal di dalamku. Jadi yang memiliki pikiran, yang memiliki jiwa, yang memiliki kehendak bebasku siapa namanya? Yesus Kristus. Paham ya? Dari mana kata dasarnya? Dari kata yoga, yuts dan atnan. Paham Bapak Ibu? Ya, mereka ingin mencari kebenaran melalui jalan meditasi. Ada yang tahu firman Tuhan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus apa lanjutnya? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Di mana ayatnya? Wah itu jago itu dia tuh. Kita beri tepuk tangan buat pemain bass. Wah hebat dia. Yuk buka ayatnya. Silakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana ayatnya? Frans? Mana ayatnya? Lupa dia. Loh. Sudah? Kok ini Yohanes 1 ya? Ah ini dia, puji Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemain-pemain meditasi, pemain yoga, baik itu yoga kundalini dan yoga-yoga yang lain, mereka mencari kebenaran. Sementara Kristus sudah datang ke dunia dan dia menyatakan, akulah jalan kebenaran. Terus fungsinya buat apa kita meditasi? Ada fungsinya kita meditasi? Saya jawab tidak ada. Mau dikemas dalam bentuk apapun tidak perlu meditasi. Pak, tapi saya sakit. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, ada kesembuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup saya. Itu benar gak Pak? Itu merenungkan firman, bukan meditasi Bapak Ibu. Makanya kekristenan itu mengajarkan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kemarin saya baru bahas tentang menyembah dalam roh. Apakah menyembah dalam roh itu wajib berbahasa roh atau tidak?
Kemarin saya sudah bahas. Penyembahan yang benar adalah pada saat engkau berikan pikiranmu, hatimu, kekuatanmu kepada Tuhan. Jadi pada saat engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami masalah dalam kehidupan keluarga, dengar baik. Apakah meditasi itu solusinya? Saya jawab tidak. Solusinya cuma satu, datang kepada Tuhan, renungkan kebaikannya. Lalu apa? Terima mujizatnya. Karena pikiran hati kita hanya bisa dikendalikan oleh dua hal. Siapa? Diri kita sendiri. Yang kedua Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu di dalam meditasi ada yang namanya meditasi mantra. Banyak loh kejadian di dalam. Ya balik lagi, tadinya saya udah gak mau bahas tentang ini. Tetapi ada yang bertanya sama saya, Pak saya diajak meditasi ke satu pulau. Di pulau tersebut saya diajakin untuk mengosongkan pikiran. Terus ada salah satu pemuka agama yang jadi pemimpin di dalam acara ritual meditasi tersebut yang akan membimbing kita, dan percaya banyak orang-orang sembuh karena sakit penyakit itu. Bapak Ibu dengar baik, itu meditasi mantra. Kenapa? Pada saat engkau kosong pikirannya, orang bacain mantra kamu itu masuknya gampang, saat itu juga masuk. Makanya orang-orang ahli gendam dia paling suka sama orang-orang yang pikirannya kosong. Pada saat pikirannya kosong ditepuk cepret, minta ATM langsung dikeluarin semua. Disedot semua ATM-nya. Bedanya gendam sama hipnotis. Gendam itu harus ditepok, harus membacakan mantra. Kalau hipnotis itu turunan dari meditasi juga. Kenapa? Sama-sama mengosongkan pikiran. Fokus sama pemain hipnotisnya. Fokus sama pemimpin yang membacakan hipnotis itu. Fokus ya sama ucapan saya. Pemain-pemain hipnoterapi kan begitu ya. Fokus sama ucapan saya. Jangan dengarkan yang lain. Sama kan meditasi kan mengosongkan pikiran. Turunan dari meditasi masuknya kemana? Hipnotis. Tadi ada yoga, ada kundalini. Turunannya itu semua. Saya tadi ngobrol sama Bu Lingling. Dia tanya satu hal sama saya. Pak Immanuel, orang kan meditasi dia tarik napas sambil dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keluarin. Betul gak? Tarik napas lagi, keluarin lagi. Dosanya di mana Pak Immanuel? Ada yang tahu gak dosanya di mana? Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Pada dasarnya iblis itu kalau dia tampak di hadapan kita dengan wujud iblis, pasti kita semua gak pada percaya dan kabur, betul? Kita akan takut pada saat iblis datang kepada kita. Sama halnya tentang ramalan yang kemarin saya bahas. Zaman dulu kala, orang-orang mau mengetahui tentang masa depannya, dia panggil arwah. Paham ya Bapak Ibu? Itu nenek moyang dari peramal atau dari ramalan. Mereka panggil arwah, kerasukan, terus mereka ngomong, tahun depan kamu begini, bulan Juni, Juli begini. Coba deh perhatiin, kalau teknik ramalan seperti itu dibawa ke hari ini, ada orang yang mau gak diramal? Gak ada, pasti pada takut, betul gak? Wih ada orang kerasukan, terus abis itu orang tersebut bilang, saya dari apa tuh? Kongco biasanya kan gitu ya. Saya sering lihat gitu. Saya dari sini, terus kerasukan, oh dipotong-potong lidah, betul gak? Itu semua ada tekniknya Bapak Ibu, coba saya yang potong, pasti kepotong. Kenapa? Mau tahu tekniknya? Ini begini nih Bapak Ibu. Ibaratnya ini pedang, ya. Pedang yang matanya tajam di depan. Pada saat pedang yang matanya tajam di depan ini, saya balik, atasnya sini kan tumpul. Dia taruh ke lidahnya. Bakal beset gak? Gak bakal. Coba kalau yang tajamnya ditaruh di sini. Putus tuh lidahnya. Itu tekniknya. Dia gerak-gerak. Oh, terus apa lagi? Yang dimasukin nih. Pakai paku. Terus ada lagi paku yang di samping. Apakah benar itu Pak Immanuel? Bukan, itu ada triknya. Dulu saya punya teman, dia ahli tarot. Cuman sudah bertobat. Dan dia pesulap cukup handal sampai ke luar negeri Bapak Ibu. Dia kasih tahu alat-alatnya ke saya ketawa-tawa. Jadi pada saat ditusuk begini seolah-olah masuk, muncul di sini, padahal nggak ada. Ada alat-alatnya. Itu semua omong kosong. Paham ya Bapak Ibu? Zaman dulu kalau kita mau meramalkan sesuatu, dia panggil arwah, dimasukin ke dalam tubuh kita. Dan dengar baik Bapak Ibu,
orang-orang di zaman sekarang akan mengalami ketakutan pada saat ada seseorang memanggil arwah dan bertanya. Makanya dikemas sama si iblis, dibikin pakai astrologi, betul? Sio, betul gak? Ramalan garis tangan. Sekarang lebih soft mereka. Tapi setannya sama gak? Sama. Akhirnya apa? Orang Kristen jadi gak takut kan? Jadi datang ke peramal, betul gak? Zaman dulu, kita tarik sekarang. Zaman dulu orang baca mantra. Dibacakan mantra, orang Kristen kalau disuruh baca mantra pasti mau gak? Gak mau, pasti anti, betul gak? Dikemas sedemikian rupa sama si iblis. Lewat mantranya lewat mana? Pada saat tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disisipkanlah mantra di situ Bapak Ibu. Kenapa? Mantra pada dasarnya adalah kalimat pengulangan. Makanya saya menolak keras kalau ada yang namanya doa Bapa kami baca 1000 kali, baca 100 kali. Saya bilang salah. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Pada saat engkau mengulang ucapan-ucapan itu, itulah yang disebut dengan mantra. Pada saat orang meditasi, lihat deh, dia tanggalkan alam bawah sadarnya, dia fokus sama hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarik. Alhasil apa? Pikirannya kepada hitungan. Kan tadi saya sudah bilang bahwa pikiran kita, alam bawah sadar kita harus ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Bisa gak ucapan hitungan itu dijadikan mantra dalam diri kita? Bisa, karena pada dasarnya mantra adalah kalimat yang berulang. Perhatikan, kalau kalimat berulang itu lebih dari 100 kali dan diulang-ulang dalam satu ritual, itu namanya mantra. Mau dia berdasarkan firman Tuhan, diulang-ulang sampai ratusan kali, sampai ribuan kali, itu mantra. Kenapa? Beda sama kita memperkatakan firman Tuhan. Ada gak kita di sini memperkatakan firman Tuhan dalam 1 jam 100 kali? Ada gak? Gak ada. Pasti hanya untuk memotivasi diri kita. Dengar baik, iblis itu tahu Bapak Ibu tentang iman. Iman itu adalah potensi yang sangat besar di dalam hidup kita. Namanya potensi yang besar di dalam hidup kita. Iblis tahu, maka disebutlah itu dalam bahasa okultismenya cakra. Paham ya? Tadi saya udah jelaskan cakra-cakra tersebut. Oke, yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sampai sini ada yang paham tentang meditasi? Sudah paham sedikit banyaknya? Sudah ya Bapak Ibu? Jadi meditasi, kalau berbicara tentang sejarah, sejarahnya juga nih Immanuel tahu nih. Sejarah dari meditasi. Zaman dulu ada petapa. Petapa itu pengen menyiarkan tentang pengajaran-pengajaran yang dianggap dia baik. Dengan cara meditasi. Itu awalnya. Jadi zaman dulu para petapa-petapa tersebut mereka mau menyiarkan tentang kebenaran yang mereka miliki dengan cara meditasi. Jadi pada saat mereka beristirahat, mereka berhenti, mereka mau makan, sebelumnya mereka meditasi dulu. Ngosongin pikiran. Dan dengar baik, pada saat dia mengosongkan pikiran, tidak ada Tuhan di dalam pikirannya, tidak ada Kristus di dalam hatinya. Saat itu juga Alkitab menjawab, iblis menyerupai malaikat terang. Masuk ke dalam petapa ini, cep. Akhirnya dia kerasukan. Baru di situ muncullah teknik dasar yoga. Yang tadi saya bilang Yuts dan Adnan. Untuk mencari tentang Brahman. Siapa itu Brahman? Yang Maha Kuasa. Itu ada semua. Setiap orang okultisme, pelaku okultisme pasti tahu tentang hal ini. Ya, sekarang kita fokus kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa meditasi, yoga, baik itu meditasi mindfulness, baik itu yoga kundalini, baik itu semedi, meditasi mantra, pada saat engkau datang kepada suatu hamba Tuhan atau suatu pemuka agama, engkau disuruh mengosongkan pikiran, dia yang memandumu, dengar baik, dia sedang memasukkan mantra di dalam pikiranmu. Dengan alih-alih membuat kamu sembuh, itu semua omong kosong. Kenapa? Alkitab 100% menolak meditasi. Apapun jalan ceritanya. Kenapa? Saya lahir dari mereka Bapak Ibu.
Saya tahu pola-pola mereka. Cuman satu hal yang saya pegang sampai saat ini. Saya nggak mau Bapak Ibu kena tipu sama kayak saya dulu kena tipu. Ada yang bertanya sama saya, Pak Immanuel, kenapa nggak mau menceritakan tentang kesaksian hidup Bapak di tahun lalu? Bapak Ibu yang terkasih, Immanuel dulu sampai dipercaya sama menteri. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Untuk memegang alam roh, untuk menjaga secara alam gaib. Saking tingginya ilmu saya zaman dulu. Sama opung dan papa saya. Jadi saya ngerti banget itu pola mainnya iblis. Saya nggak mau Bapak Ibu kena tipu. Jadi mulai sekarang kalau ada pemuka agama yang ngajakin meditasi untuk kesembuhan, harus ditolak. Jangan mau diterima. Dengan alih-alih firman Tuhan, zaman dulu bahkan saya bilang, tadi saya baru cerita ya, zaman dulu kalau seumpama ada yang sakit nih, terus saya intip, oh orang Chinese. Oh, orang Chinese pasti orang Kristen nih, ya kan. Saya ambil Alkitab lu, saya taruh Alkitab di depan meja saya. Terus saya bilang, ibu agamanya apa atau bapak agamanya apa? Saya Kristen. Oke, baca Mazmur 93. Nah, saya suruh baca Mazmur dulu. Dia baca, mana Alkitabnya? Ini, saya robek. Sesudah saya robek apa? Ibu fokus sama saya, ibu yakin sembuh ya? Yakin Pak. Kosongkan pikiran ibu, fokus kepada kesembuhan ibu. Itu trik meditasi kan? Saya bakar Alkitabnya. Abunya saya masukin ke minumannya. Terus saya bilang ya dalam nama Yesus sembuh. Terus dia minum. Sembuh. Itu dari iblis apa dari Tuhan? Iblis. Kenapa pada saat dia minum saya bacakan mantra? Saya gak pernah berani untuk bilang ya dalam nama Yesus Kristus, saya gak berani. Saya selalu bilang, nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan Yesus. Sampai separah itu saya dulu. Makanya saya mau katain Yesus ini, Yesus itu, saya gak takut Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan kita Yesus Kristus, bukan Yesus. Karena di Alkitab sudah jelas. Nama Yesus itu, yang waktu disalib, namanya Yesus Kristus. Sementara, yang digantikan oleh Yesus Kristus namanya Yesus siapa? Barabas. Jadi kalau saya nyembuhin orang, saya bilang dalam nama Yesus. Wah, dia percaya. Karena pada dasarnya pemain okultisme, mereka paham betul sama yang namanya iman. Minum ya, percaya dan yakin kamu sembuh. Pada saat minum saya bacain mantra, masuk melalui air. Celep. Coba cek ke dokter, sembuh. Padahal enggak, diselubungi oleh aura kuasa gelap. Coba cek sama 3 dokter. Pasti yang ketiga akan berbicara masih sakit dan makin parah. Makanya kalau seumpama ada yang datang, sakit Pak, kena kanker, terus habis itu apa? Datang ke paranormal, minta minum, minta minyak dari dia. Terus dibilang dia sembuh, cek ke dokter. Kalau 1 dokter pasti masih terselubung. 2 dokter masih terselubung. Cek yang ketiga, saya jamin pasti ketahuan penyakitnya. Paham Bapak Ibu? Itu triknya kalau mau membedah tentang ilmu perdukunan. Kalau 1-2 kali pasti masih kelihatannya sembuh. Padahal enggak, itu selubung di dalam alam gaib. Kita lanjut ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Minta tolong Sen dibacain. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di situ sudah kita jelas ya. Coba dibuka lagi ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, pikiran tubuh kita enggak? Hati tubuh kita enggak? Kalau pikiran kita, tubuh kita adalah milik Kristus, buat apa kita meditasi dan kosong-kosongin? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Berarti pikiran kita bait Allah, hati kita bait Allah, tangan kita bait Allah, seluruh tubuh kita, organ-organ jantung kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus udah diam, terus kamu mau usir dengan mengosongkan pikiran kamu.
itu kebodohan gak? Bodoh. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi pada saat saya ngosongin pikiran, saya menyatu dengan alam, saya membacakan mantra, meditasi semedi, pembacaan mantra. Saya percaya kundalini, saya menyatu dengan desiran-desiran air. Saya menghitung napas saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hembuskan. Berarti saya sudah membatalkan karya Roh Kudus di dalam hidup saya. Paham Bapak Ibu? Jadi pada saat saya merenungkan firman, saya baca firman, bukan dalam kondisi pikiran saya kosong. Nangkep Bapak Ibu? Orang yang merenungkan firman tidak duduk diam terus langsung pasang kuda meditasi dan fokus sama firman. Gak ada yang begitu, betul gak? Ada gak pendeta ngajarin begitu? Fokus sama firman Tuhan itu, kita renungkan firman Tuhan itu, oh iya oke. Kosongkan pikiran, hanya terfokus sama satu firman. Gak ada. Merenungkan firman, kita lagi aktivitas, kita tetap otak kita isinya apa? Firman. Paham ya Bapak Ibu? Jadi bedakan merenungkan firman sama mengosongkan pikiran. Karena pada saat kita mengosongkan pikiran, kita sudah menolak karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak percaya bahwa Roh Kudus ada di pikiran, di hati. Tidak percaya bahwa pikiran kita, hati kita adalah bait Allah. Dan yang lebih parahnya lagi, ayat yang ke-20 buka. Sebab kamu telah dibeli. Berarti dulunya kita masih belum dibeli dong. Dulunya saya ini milik iblis, betul gak? Sekarang saya sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Saya sudah lunas dibayar, terus kok goblok banget kalau saya pengen berasa jadi orang yang belum dibeli. Paham ya Bapak Ibu? Saya masih penuh dengan dosa, kenajisan. Tuhan saya namanya begu ganjang, contoh zaman dulu. Saya percaya sama meditasi, saya percaya sama yoga, apalagi yang namanya yoga kundalini. Pada saat saya mempercayai itu, posisimu sedang dibalik sama iblis. Jadi di dalam posisi orang berhutang. Kira-kira bodoh gak kalau hutang kita sudah dilunasi sama orang, terus kita masih berasanya mentalnya mental orang-orang yang tetap punya utang. Yang bodoh siapa? Kita yang bodoh sendiri. Udah gitu, udah kita lagi di posisi berhutang, dibawalah posisi berhutang ini seolah-olah rohani. Paham ya? Jadi kalau ada yang mengajarkan masalahnya, Bapak Ibu, ada beberapa sinode yang mengajarkan meditasi itu boleh. Di dalam Kristen. Ini hal yang paling gila yang saya pernah tahu. Kenapa saya selektif banget mau gabung ke sinode? Generasi Yosua sangat selektif untuk memilih sinode. Karena saya nggak mau nanti jemaat Tuhan akhirnya terkontaminasi oleh pengajaran manusia, bukan pengajaran firman. Kita kembali kepada firman Bapak Ibu. Sinode manapun itu yang mengajarkan tentang meditasi, saya jawab tidak benar. Kenapa? Karena pada saat kita meditasi mengosongkan pikiran, kita sudah membatalkan kematian Kristus. Jadi paham ya, kalau ada pendeta atau siapapun yang mau mengajarkan meditasi, tolak pakai ayat ini. Yang kedua, kita buka di dalam Matius 22 ayat 37. Bapak Ibu siapin pertanyaan ya, mau bertanya tentang meditasi atau tentang kundalini, silakan. Nanti kalau misalnya ada yang dari online juga mau bertanya, saya persilahkan. Matius 22 ayat 37. Boleh dibacakan, Sen? Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Terus? Dan dengan segenap apa? Jiwa. Terus? Akal budimu. Berarti Bapak Ibu, roh jiwa tubuhmu harus ditundukkan di bawah kaki Kristus. Perhatikan setiap saya berdoa. Aku tundukkan roh jiwa tubuhku di bawah kaki Yesus Kristus.
Jadi pada saat saya berdoa, saya tidak berdoa dengan emosi. Berapa banyak dari kita berdoa pakai emosi? Banyak kan? Berdoa pakai perasaan. Pada saat engkau menundukkan, menaklukkan roh jiwa tubuhmu di bawah kaki Kristus, kira-kira iblis mau nyerang kamu bisa gak? Pengajaran-pengajaran yang gak benar, yang mengajarkan tentang kundalini, bisa gak masuk di dalam pikiran kita? Gak bisa. Karena pikiran kita udah disetir sama Kristus. Jadi pertanyaannya saya balik lagi. Untuk apa orang Kristen meditasi? Tadi udah tahu ya perbedaan meditasi dengan merenungkan firman? Udah tahu ya? Meditasi mengosongkan pikiran untuk memperoleh satu tujuan demi ketenangan. Sementara roh jiwa tubuh kita harus, dengar baik, harus kita tundukkan di bawah kaki Kristus. Hanya dua yang bisa menaklukkan pikiran kita. Yang pertama diri kita, makanya disebut alam sadar. Yang kedua Yesus Kristus. Nah, orang-orang bermeditasi mereka masuk ke dalam alam bawah sadar Bapak Ibu. Itu disebut alam trance. Mereka masuk ke dalam alam bawah sadar. Makanya muncullah hal-hal yang namanya tadi saya bilang hipnotis. Sedikit saya senggol tentang hipnotis dan gendam. Gendam membacakan mantra, sementara hipnotis adalah kalimat yang diulang-ulang. Tadi saya bilang orang-orang kalau mendengar kata gendam pasti jijik, betul gak? Takut karena bunyinya mantra. Tetapi dibikin soft sama iblis, masuk yang namanya apa? Hipnotis. Kalimat berulang-ulang. Masuknya sama, alam bawah sadar juga. Polanya sama. Cuman yang ini mantra, yang ini pakai hitungan. Paham ya Bapak Ibu? Kalimatnya diulang-ulang. Dengarkan ucapan saya. Fokus kepada ucapan saya. Jangan hiraukan kiri kanan. Kosongkan pikiran. Ingat kamu tetap dalam alam sadar. Kamu hanya menuruti apa yang saya ucapkan. Percaya. Kita mulai dengan satu permainan. Biasanya seperti itu pakar-pakar hipnotis. Kalau ditanya nggak tahu, nama ibumu siapa nggak tahu, nama bapakmu siapa nggak tahu. Setelah itu baru dia masuk lagi ke dalam apa? Alam trance-nya. Sugestinya dimasukin. Pada saat saya tepuk tangan, engkau akan lari-lari. Akhirnya mengikuti kehendak si pakar hipnotis tersebut. Sama gak? Sama. Cuman dibikin soft. Itu model dari si iblis. Di sini dituliskan, pada saat kita tundukkan roh jiwa tubuh kita, akal budi kita di bawah kaki Kristus, mereka bisa gak masukin kita melalui trance-trance alam bawah sadar kita? Jawabannya tidak. Karena tadi yang bisa mengendalikan diri kita cuma dua. Siapa? Kita, yaitu alam sadar, dan Yesus itu alam bawah sadar kita. Pada saat Yesus dan kita ada di dalam tubuh kita, maka jadilah iman. Iman itu apa? Potensi di dalam diri kamu. Pada saat kamu punya iman, maka Alkitab menuliskan imanmu yang menyelamatkanmu. Amin. Jadi pada saat ini meskipun Bapak Ibu berkekurangan, meskipun sakit penyakit menghipitmu, dengar baik, buat imanmu semakin besar. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi pikiranmu, hatimu dengan kuasa lain. Tadi iman itu adalah alam pikiran kita, alam nyata kita, ada di dalam tubuh kita. Sementara alam bawah sadar kita dikendalikan oleh siapa? Yesus. Pada saat kita dan Yesus menyatu, kluk, jadilah iman. Sembuh gak sakit kita? Sembuh. Tetapi banyakan dari kita yang kalah sama pikiran-pikiran. Betul gak? Pikirannya dibilang, kamu udah sembuh. Amin, saya sudah sembuh dengan iman. Wah. Terus dia mulai, kok rasanya kayak masih ada yang geremet-geremet nih. Kan begitu ya? Aduh, kok geremet-geremet. Masuk lagi, imannya jatuh lagi. Kamu yakin? Nah, kayak kemarin tuh, saya diuji sama Tuhan. Tanggal berapa sih, Mah, yang ketemu sama pemilik tempat? Hah? Senin. Hari Senin saya diuji sama Tuhan. Immanuel, lu ngomong-ngomong iman lagi. Uang kurang tuh Immanuel. Buat bayar kontrakan gereja. Wah, haleluya. Saya jadi Gilbert Lumoyen dong Bapak Ibu. Gimana itu Tuhan? Jantungnya 4. Iman di sini gede. Pikirannya ngitung jam. Aduh, 5 menit lagi dia datang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada anak-anak Tuhan yang dipakai untuk langsung transport. Ciu. Hari Senin ya. Senin kita diminta 150 juta harus bayar, sisanya 30 juta di tanggal 30. Bayangin Bapak Ibu. Gak bisa enggak? Dicicil bisa gak? Enggak bisa. Pokoknya wajib 150 juta. Wah, saklek juga nih saya pikir.
Ketemu jantung saya dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan memberikan koresi-koresinya untuk membantu pelayanan generasi Yosua. Total kita 125 ya, 125 ya. 125 juta kita dapat. Saya bayar. Bu, Pak, kita cuma ada 125. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pastor Immanuel, tenang aja. Padahal jantung saya 4 pot tadinya. Mati nih gue. Diusir nih gereja. Karena dari kemarin kita minta, dicicil gak boleh. Pada saat ketemu rohnya dia tunduk. Akhirnya kita bayar 125 boleh. Terus sisanya gimana Pastor? Tanggal 30. Cielah, iman lagi saya bilang begitu. Deg-degan lagi gak? Deg-degan lagi. 4 empot lagi gak? 4 empot. 125 juta. Dengar baik Bapak Ibu. Hampir separuhnya Tuhan gerakan oleh salah satu ibu. Jemaat kita juga. Dia transfer. Hampir sekitar 70% dari angka 125 juta. Bayangin. Dia transfer untuk support generasi Yosua. Buat bayar sewa gereja. Hebat gak tuh orang? Hebat gak? Saya yakin ibu itu juga ada kebutuhan. Tapi dia mengutamakan gereja Tuhan. Saya percaya ibu itu ada di tengah-tengah kita saat ini. Tapi gak boleh sebut namanya katanya ya Mak ya. Gak boleh disebut pastor namanya. Loh kok bisa gak boleh disebut? Wah ini orang rendah hati nih. Sementara yang lain minta disebut ya Mak ya. Ada yang minta disebut. Yang online ada yang minta disebut. Saya bilang ada aja orang-orang Kristen ini. Bayangin ibu tersebut kasih hampir setengah dari 125 juta untuk kemuliaan Tuhan pastor. Saya bilang Tuhan Yesus dahsyat. Hebat. Kenapa? Saya lihat banyak dari kita memberi tapi tidak ketahuan sama orang. Itu lebih jempol Bapak Ibu. Ketimbang memberi langsung rame-rame ya. Wih saya baru beri si A si B. Saya baru beri gereja Tuhan A B C D E F G. Tapi ada satu ibu yang saya maksud tadi. Dia hanya diem aja. Ke gereja sini cuma duduk diem aja. Paling cuma cengangas-cengenges. Gitu aja kerjanya. Tapi dia punya roh sangat dahsyat. Bukan saya ukur dari pemberiannya, tapi yang saya lihat apa? Dia bisa memisahkan urusan duniawi dengan urusan rohani. Saya selalu bilang Bapak Ibu kalau bukan jemaat Tuhan yang bantu pelayanan Tuhan, itu siapa? Bantu pakai doa, pakai tenaga. Saya percaya akhir bulan tanggal 30 saya sudah punya uang 55 juta untuk bayar ini tempat. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dahsyat, iman saya diuji. Gimana cara mempersatukan tubuh saya yaitu alam pikiran saya sama Yesus yang punya otoritas di alam bawah sadar saya. Empot-empotan. Bahkan saya ngeliatin, aduh mah 1 jam lagi nih. Sambil ngomongnya apa tahu Bapak Ibu? Darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Toto di transfer. Ditransfer. Puji Tuhan mah udah jadi 125. Ayo dong Tuhan, dikit lagi 150. Waduh. Ketemu sama orangnya, aduh mampus gue nih ngangkatin kursi segini banyak. Udah pikiran saya udah melanglang buana. Gak taunya Tuhan tolong. Tanggal 30 Tuhan pasti tolong lagi. Saya cuman butuh dari Bapak Ibu apa? Doain. Berat loh. Ini salib berat banget loh. Saya udah ngomong berkali-kali. Bahkan kemarin saya sempat bilang, Tuhan gak sanggup. Salibnya berat banget. Berat banget sampai saya ketemu sama salah satu hamba Tuhan yang terkenal ya Maya. Temen saya di zaman dulu. Palanya agak botak-botak pasti Bapak Ibu kenal. Tahu gak dia ngecengin saya gini. Mobil masih Xenia pastor, kurang ajar gak? Lihat mobil saya Pajero. Saya pikir. Saya dicengin seperti itu. Tapi buat saya apa? Ya gak apa-apa. Saya bukan ngatain hamba Tuhan ini jelek, enggak. Ini hamba Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan, pengajarannya luar biasa. Dan puji Tuhan lagi laku tuh dengan pengajaran motivasinya. Dia bilang gitu. Tapi saya berkecil hati gak? Enggak, saya gak berkecil hati. Berat, tapi saya masih sanggup. Kenapa saya sanggup? Karena Bapak Ibu doa sama saya. Topang saya dalam doa. Minimal sebutin nama Immanuel. Itu udah senang banget rasanya. Ya, saya percaya tanggal 30 kita bayar lunas.
Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, dalam Yohanes 10 ayat 9, kita buka bersama-sama. Sen, bantu lagi Sandy. Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Tadi orang yang meditasi-meditasi, orang yang yoga-yoga, orang yang belajar kundalini, mereka nyari apa? Nyari kebenaran. Untuk tujuan tertentu. Lah, ini Yesus sudah bilang, aku loh kebenaran itu. Aku pintu. Jadi kalau Yesus pintu, buat apa kita meditasi ngosongin pikiran? Dia udah kasih tahu, ini loh lewat sini. Cukup kita apa? Berseru, Tuhan, ini Immanuel datang ke hadapanmu. Saat itu juga saya masuk ke dalam alam roh. Paham ya Bapak Ibu? Gak perlu meditasi ngosongin pikiran terus nyari-nyari mana jalan kebenaran. Karena dari kata dasarnya bahasa Sanskerta, yoga yang berarti yuts dan atman. Paham ya? Untuk menyembah Brahman. Paham? Jadi kalau Yesus bilang, aku pintu Immanuel. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Orang-orang yang meditasi, mereka tujuannya untuk mencari kesembuhan, untuk mencari ketenangan. Bukankah keselamatan itu ketenangan? Pada saat engkau tenang, gak punya duit hidupmu tenang. Itu keselamatan buat engkau kan? Tapi di dalam Yesus, bukan di dalam meditasi-meditasi tersebut. Ayat yang terakhir sebelum saya sesi tanya jawab, saya kasih ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu, apabila ingin bertanya boleh angkat tangan. Yang di online, iya sabar. Masih ada, tunggu. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Baca Sen. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi firman Tuhan fungsinya untuk apa? Mengajar dan mendidik. Yesus jalan kebenaran, pikiran dan hatimu serta tubuhmu tundukkan di bawah kaki Kristus, mendekat kepada kebenaran, dan firman Tuhan fungsinya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik. Terus engkau mau cari apa lagi? Masih mau cari meditasi-meditasi lagi? Kalau semuanya sudah kita berikan kepada Yesus, masih perlu gak meditasi dan semedi? Sudah tidak. Karena di dalam itu semua, maka ada satu teknik yaitu kundalini, menarik roh naga untuk masuk di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang pemain yoga kundalini, mereka mengetahui yang namanya ilmu kebal. Orang-orang sudah masuki ke alam atna, bayangin Bapak Ibu, dibacok gak mempan. Kalau cakra mata ketiganya terbuka. Hebat ya. Segala sesuatu yang instan itu adalah milik iblis. Tapi yang namanya proses itu adalah milik Tuhan. Amin. Saya berikan waktu kesempatan. Mau bertanya? Silakan. Ayo. Kasih mic-nya. Ayo yang mau nanya. Saya berikan kesempatan. Yang susah. Shalom Pak. Ya. Saya mau nanya. Ini kan bahas tentang meditasi. Terus gimana mengenai tentang love of attraction Pak, LOA? Kan dia juga kayak memfokuskan pikiran untuk mensugestikan sesuatu, terus itu dilakukan ketika kita bangun pagi hari dan itu repeat gitu Pak. Itu meditasi cinta kasih namanya. Oh. Dari tadi yang saya sentil-sentil itu berbicara tentang LOA. Oke. Ya.
Itu aja sih Pak. Jadi nggak ada. Pada saat kita bangun tidur yang pertama apa? Ku cari wajahmu. Bukan malah untuk ngeripit meditasi lagi. Cinta kasih, enggak. Cari wajahnya. Wajah siapa yang dicari? Yesus, bukan wajah istrimu, istri pasangan. Mana nih mukanya nih istri gue nih, kan gitu. Nggak ada, kita cari wajah Kristus. Terus abis ku cari wajahmu, apalagi lanjutannya? Ku panggil namamu. Panggil Yesus, terima kasih. Ya, jadi nggak ada itu. Makanya tadi saya agak singgung-singgung. Bahkan ada sinode yang mempercayai tentang loa. Ya, meditasi cinta kasih. Pikirkan pikiran positif pada waktu pagi hari. Nggak ada itu. Pikiran kita harus full tentang firman Tuhan. Sudah? Ada lagi gak? Wah, oke. Silakan Ibu Aina. Shalom Ibu. Tadi Pastor Im bilang kalau doa yang didoakan berulang-ulang kali itu termasuk seperti mantra juga ya? Betul. Contohnya kayak doa Bapa kami. Tadi 100 kan kali. Iya. Bagaimana dengan itu Pak, maaf dengan doa rosario? Aduh, jangan di sini. Oke maaf. Maaf. Ini masuk online. Lewat pas, terima kasih. Pokoknya judulnya yang doa diulang-ulang sampai ratusan kali itu bisa berubah menjadi mantra. Beda ya sama kita memperkatakan firman. Pernah gak kita memperkatakan firman sampai 100 kali dalam momen yang sama? Enggak. Misalnya satu hari paling sering itu 5 kali. Roh Tuhan ada padaku, rohku lebih besar dari roh yang ada di dunia. Udah. Terus habis itu saya pelayanan, sebelum pelayanan Tuhan aku percaya roh Tuhan ada padaku, rohku. Nggak nyampe 100 kali. Makanya ada loh hamba Tuhan tuh Bu, yang bilang, saya dulu dukun hebat. Terus habis itu setelah saya jadi hamba Tuhan, saya lupa semua mantra-mantra. Nggak ada begitu. Saya dulu waktu di dalam okultisme 1 hari 1000 mantra. Itu mantra udah ngerti semua deh. Bayangin 20 tahun saya jadi anak setan, 20 tahun saya ngafalin mantra dan diulang-ulang selama 1000 kali. 1 hari 1000. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih, saya jadi pendeta, saya lupa gak sama tuh mantra? Nggak lupa. Alasannya tuh pendeta, iya tiba-tiba Roh Kudus melupakan itu semua. Omong kosong kamu. Nggak ada. Pada saat saya kecelakaan tiba-tiba saya lupa sama mantra-mantra itu. Tapi lu nggak lupa ngomong bahasa Indonesia. Mantra itu kayak bahasa yang kita ulang-ulang, bahkan itu bahasa nomor 2-nya kita. Mau pakai bahasa Sanskerta. Jadi Bu Aina, apapun yang diulang-ulang itu bukan dari Tuhan. Mantra ya. Tuhan berkati Ibu Maria Aina. Ada lagi? Wah boleh, ibu siapa? Lupa namanya. Ibu Nancy, silakan Ibu Nancy. Pak mau nanya, saya kan pernah depresi selama 3 tahun. Terus saya tuh kalau lagi cemas berlebih, saya suka banget denger musik-musik relaksasi. Lagi insomnia. Nah sampai hari ini kan belum sembuh bener ya kalau saya bilang. Saya suka ada cemas berlebih. Nah saya suka banget tuh sampai hari ini dengerin itu. Itu gimana? Boleh. Oh boleh. Musik relaksasi itu biasa karya Beethoven kita sering denger ya Mas sebelum tidur. Banyak, Mozart. Bahkan ada tuh buat tidurin anak tuh dengerin lagu-lagu gitu. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Otak kita kan tiap hari kerja tuh Bapak Ibu. Capek kan? Mobil aja perlu di-tune up. Ya, tetapi kalau saran saya agar lebih baik lagi, agar terlihat rohani nih Bu. Pakai lagu-lagu rohani. Tapi saya gak pernah menentang yang namanya lagu-lagu dunia. Yang penting gak masuk ke hati. Kalau cuma sekedar denger gak masalah. Orang saya masih hidup di dunia kok. Saya gak pernah alergi sama barang-barang duniawi. Ada tuh pendeta kan, gak boleh itu. Si karabaraba, kurabaraba, kan begitu ya. Gak bisa. Selama kita masih tinggal di dunia, kita masih ada di dalam produk dunia. Gak masalah. Yang penting jangan masuk ke dalam hati, itu yang berdosa. Jadi pada saat kita dengerin lagu relaksasi gak masalah. Supaya saya kadang suka kan
Pikiran kita melanglang buana pada waktu tidur, betul gak Bu? Mikirin A, B, C, D, padahal enggak, kita lagi buat skenario di pikiran kita. Oh nanti kalau dia bilang A, saya jawabnya B. Kalau ada masalah C, saya jawab D. Pikiran kita muter terus. Gimana caranya supaya pikiran kita untuk berhenti? Untuk tenang gimana? Satu, denger musik seperti itu, enggak masalah. Yang enggak boleh kita ngosongin pikiran Bu. Kita kosongin pikiran, terus kita masukkan itu musik ke dalam telinga kita, rasakan musik itu ada di otak kita. Nah itu nggak boleh. Kalau untuk cuman sekedar seneng dan dengar tidak masalah. Paham ya Bu ya? Karena masuknya nanti hipnotis. Hipnotis itu bisa lewat audio, bisa lewat visual juga. Visualnya biasanya tuh yang bulet-bulet tuh. Ya, visual yang kedua apa? Pakai bandul. Zaman dulu kita pakai bandul tuh. Yang muter-muter kayak gitu. Ya, terus zaman sekarang bikin lewat lagu audio. Ya, sampai kita dengar audio nggak masalah. Tapi kalau itu sudah dimasukkan ke dalam pikiran kita, kita nikmati, kita masuki dan kita hayati, itu yang berdosa. Ya, kayak saya sering dengar, masih suka dengar lagu gereja, lagu dunia, masih. Lagunya siapa yang suka kita dengerin itu? Radiohead ya? Radiohead yang judulnya Creep, tahu gak pemusik tuh? Nah itu saya suka dengerin. Gitu. Offspring saya suka dengerin, tapi gak masuk ke otak saya. Cuman hanya mendengarkan. Jujur Bapak Ibu, kalau saya trip dari Jakarta sampai Bali, itu satu malam ya Maya. Kalau saya denger lagu gereja terus, pulang keluar mobil saya bisa bahasa roh. Bayangin 24 jam saya dengerin lagu gereja, keluar mobil saya ketemu Shalom Pak Immanuel, si karabaraba, korabaraba. Gak bisa begitu. Saya bikin juga lagu dunia, tapi saya gak masukin ke pikiran saya, ke hati saya, enggak. Anak saya suka denger lagu TikTok, joget-joget. Gak apa-apa, itu memang masanya mereka untuk tumbuh kembang. Mereka mengalami hal-hal seperti itu. Nggak melulu tentang rohani, harus balance. Agar kita nggak dibilang apa? Orang kudus, aliran si karabaraba. Repot kita dibilang begitu. Orang Batak sering ya Bu ya. Aliran-aliran si karabaraba. Kita datang ke Lapo aja pas dibilang saya orang GBI, pasti dikasih babi nggak campur darah. Betul nggak? Itu aliran haleluya, jangan dikasih darah dia, nggak boleh, anti. Tuh. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh gak dengerin hal tersebut Bu? Boleh. Ya. Ada lagi? Apa? Aku dulu pernah diajarin di salah satu gereja. Jadi kalau lagi timbus cemas berlebih, suruh baca firman Tuhan dan tidak boleh dikurangi. Nah saya waktu depresi boro-boro gitu bisa menghafal dengan sempurna gitu. Terus saya bilang gini, kok ribet banget sih? Saya bilang gitu. Kayaknya Tuhan gak seribet ini deh, saya bilang gitu. Terus saya cuma ambil inti-intinya aja dari semua firman yang bagi saya kekuatan. Terus saya ngerasain setiap kali saya ada cemas berlebih, saya ungkapin semua hal yang baik, yang saya ambil sepotong-sepotong daripada firman yang saya ingat aja, dan itu berhasil. Nah terus saya agak ribut ya sama orang ini gitu. Saya bilang itu nggak benar, saya bilang gitu. Karena saya jalanin sendiri loh. Saya ngomong firman tapi saya panggil sepotong-sepotong. Tapi saya pikir yang penting saya percaya sama setiap apa yang saya katakan. Itu aja sih. Nah, saya jawab ya Bu ya. Kalau Ibu nanya sama saya, Pak Immanuel, Bapak firman Tuhan hafal semua gak? Enggak. Ini makanya saya punya catatan nih Bapak Ibu nih. Saya ngomong jujur aja, saya punya catatan. Ayat-ayatnya aja kadang saya suka lupa. Ayatnya di mana ya? Tapi kata-katanya tahu. Setiap firman Tuhan itu sampai ke Bu Aina, itu pasti dapat hikmatnya lain. Sampai ke Ibu hikmatnya lain. Sampai ke saya hikmatnya juga lain. Makanya saya selalu bilang gini, jangan pernah mau berdebat tentang firman. Tapi debatin itu pengajarannya. Ajaran sama firman kan beda. Firman ini dasar Bapak Ibu. Jangan suka berdebat sama firman. Hamba Tuhan bilang sunat boleh. Hamba Tuhan sini bilang sunat gak boleh. Saya gak nyalahin firmannya.
Karena saya percaya dia dapat hikmat dari Tuhan. Saya nggak mau tentang itunya. Tapi saya tentang untuk argumentasinya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan pernah berdebat sama firman. Dosa banget. Ya. Jadi kalau ada pendebat-pendebat tentang apa tuh waktu itu sempet ya Pak yang gendut-gendut berdebat sama bapak yang lain gitu ya. Sampai masuk di YouTube. Itu saya menolak. Debat argumennya dan dengar baik. Oh dia ya. Gendut bener. Jadi Bu, Pak, firmannya itu pada saat turun kepada kita, itulah yang disebut karunia hikmat. 9 karunia salah satunya hikmat. Nah pada saat ibu mengalami masalah, ibu mengingat ayat itu ya. Dan ayat itu terus ibu ucapkan, kan begitu ya. Tapi tidak lengkap, disambung pakai ayat yang lain jadi rangkaian kata. Itu namanya marifat. 9 karunia itu hikmat dan marifat. Marifat itu ilmu pengetahuan. Termasuk apa pada saat kita belajar firman, terus kita tengking setan pakai ayat A digabung sama ayat B. Boleh gak Pak Immanuel? Itu namanya marifat. Jadi kita harus bedain. Pada saat kita dapat hikmat, terus saya ngajar Bapak Ibu pakai marifat. Nangkep ya? Itu caranya Bu. Ada lagi? Ada lagi Bu? Pak? Ada? Oh Frans. Wah kamu. Jadi setiap hari Sabtu nanti ada sesi tanya jawab. Hari Sabtu depan saya bahas tentang Kundalini. Bapak Ibu cari deh tuh, searching dulu di Google tuh. Tentang Kundalini apa, nanti tanyain ke saya. Atau saya akan bahas tentang alam roh, mau yang mana nih? Alam roh atau Kundalini? Alam roh, rohnya mana nih? Roh ada 2, roh iblis apa roh Tuhan? Lama dong. Capek juga lo berdiri gini. Ya, nanti berarti Sabtu depan saya bahas tentang alam roh dan setiap Sabtu ada sesi tanya jawab. Silakan Fran. Ini dari jemaat yang online Pak, dari Ibu Sarah Siska. Orang Kristen boleh nggak meditasi tapi fokusnya Tuhan Yesus? Gimana? Boleh nggak? Iblis bisa menyerupai malaikat terang. Makanya kemarin waktu di Raden Saleh saya singgung. Iblis bisa berubah jadi Tuhan nggak? Jadi mukanya Yesus gitu. Bisa. Iblis bisa tiba-tiba nongol muncul di hadapan kita dengan rambut gondrong ala siapa? Kurt Cobain gitu, pakai brewok. Bisa gak begitu? Bisa. Terus dibilang apa? Yesus. Wah ini Yesus. Sampai gemeter-gemeter. Bisa. Jadi pada saat kita meditasi itu sudah salah. Karena teknik meditasi itu ngosongin pikiran. Mau dibalut sama hal-hal rohani tetap saya bilang salah. Karena pada saat kamu ngosongin pikiran aja itu kamu sudah menentang firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti pada saat kamu mengosongkan pikiran, kamu sudah mengusir roh Allah dari dalam tubuhmu. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Amin. Jadi nggak boleh mau alasannya menggambarkan media Yesus. Itu ada dulu pengajaran salah satu hamba Tuhan di generasi Yosua, orangnya agak-agak tua. Dia pakar okultisme juga. Saya bertentangan dengan pengajaran dia. Jadi pada saat dia menyembah dalam roh, dia ingetin mukanya Yesus katanya. Terus dia kosongin pikiran, terus dia ingat mukanya Yesus sambil bilang, Yesus, Yesus. Terus dia jedot-jedotin palanya berkali-kali. Dan hamba Tuhannya saya udah keluarin dari generasi Yosua karena pengajarannya sesat. Gak boleh begitu. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Waduh kok jadinya ya gak ada yang begitu. Kita gak boleh berdiam diri kasih mukanya Yesus seolah-olah ada di hadapan kita, gak bisa. Nyembah aja, Yesus engkau baik. Tuhan terima kasih, engkau baik. Kalau tiba saatnya Tuhan mengurapi kamu terus kamu berkata-kata dalam bahasa roh, boleh gak Pak? Boleh. Yang gak boleh bahasa roh belajar-belajar. Betul gak? Diajarin bahasa roh. Wus, si karabararaba itu artinya halo apa kabar. Nah, kurabaraba
Itu artinya pegang-pegang. Nah, gimana tuh? Karena Alkitab menuliskan, iblis aja nggak tahu artinya, betul gak? Apalagi manusia. Terus kalau ada pendeta ngajarin bahasa roh, manusia aja nggak ngerti. Terus kok lu mau ajarin gue, betul gak? Yang ngerti bahasa roh cuman Tuhan. Terus gimana caranya manusia mengajarkan kita bahasa roh? Paham ya? Saya selalu bilang, jangan sampai tersesat. Kembali ke firman. Kalau manusia aja nggak ngerti, terus gimana dia mau ngajarin hal yang tidak dia mengerti? Gimana? Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu harus hati-hati. Lanjut, ada lagi. Ini ada satu lagi Pak. Dari Bapak Fasali Halawa. Salam Pastor. Ya, shalom Pak Fasali. Imajinasi apa boleh atau tidak kalau berdoa? Pada ketawa semua nih Pak Fasali. Nggak boleh, Pak Fasali pasti tahu. Pak Fasali ini orang Medan. Waktu saya ke Medan, dia kasih saya pagi-pagi datang ke hotel, dia kasih saya B2 terenak di Medan. Dia datang, pastor paling suka B2 sama kopi hitam. Wah, dibawain sampai 2 box gede Bapak Ibu. Alhasil apa? Kolesterol saya naik, semuanya naik. Saya bilang, aduh haleluya, saya pikir. Tapi Pak Fasali baik banget, saya datang ke tempat dia sampai dia ngejulukin saya kayak Petrus. Pada saat Bapak bawa firman keras dan tegas, pada saat Bapak ketemu sama saya, Bapak lembut sekali. Sama kayak, Paulus. Paulus kan tulisan tangannya kan keras. Tapi pada saat dia ketemu sama kita, Petrus menuliskan bahwa Paulus adalah orang yang lembut hati. Nah, saya mau menjelaskan sama Pak Fasali, boleh gak kita imajinasi? Ya, berimajinasi tentang Kristus di dalam pikiran kita. Pertanyaannya saya mau tahu satu hal aja. Emang ada yang tahu mukanya Yesus kayak gimana? Ada gak? Beda-beda. Orang Afrika Yesusnya hitam agak keriting. Terus imajinasi kita yang mana? Yang gondrong, yang pendek model ala-ala Demi Moore zaman dulu ya. Ngetop ya Demi Moore. Atau mau cepak atau gimana? Kita nggak ada yang tahu. Jadi kita mau imajinasikan Yesus yang mana? Makanya di Alkitab sudah jelas. Lebih diberkati orang yang percaya tapi tidak melihat. Betul gak? Saya cuman mengimajinasikan Yesus yang modelnya rambutnya agak-agak orange Pak. Boleh gak? Saya jawab nggak boleh. Yesus itu kudus Bapak Ibu. Saya kalau nyanyi lagu Yahweh, pernah dengar gak? Rafa Elohim, pasti nangis. Kenapa? Terlalu besar dia. Jangan diimajinasikan. Pak Immanuel kalau gitu gak percaya dong lukisan Yesus. Saya gak percaya 100% kalau itu muka Yesus. Karena ada di ayat Alkitab. Zamannya Yesus adalah hal yang diharamkan apabila laki-laki rambutnya gondrong. Ada ayatnya. Jadi zaman Yesus ada undang-undang deh tuh, kira-kira begitu. Bahwa setiap laki-laki gak boleh rambut gondrong dan itu diharamkan. Berarti kita bisa tahu Yesus gondrong apa enggak? Enggak kan? Terus kita gambar-gambarnya dia yang gondrong. Enggak begitu Bapak Ibu. Nanti anak pang dibikinlah Yesus rambutnya kayak jengger. Enggak boleh. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Itu iman. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ada lagi yang mau nanya? Oh Vi, ya. Pakai mic-nya Vi, biar bisa didengar juga sama teman-teman. Frans, nanti ada beberapa yang diedit ya. Shalom Pastor. Mau tanya, perihal yang melukat Bali kan lagi ramai-ramainya ya untuk anak-anak muda. Terus yang sering dia teriak-teriak di air terjun, katanya merilis tekanan batinnya dia dan lain-lainnya lah. Itu gimana? Nah, itu kan berbicara tentang healing ya. Ya gak? Alam bawah sadar yang tertekan dia harus teriak sekuat-kuatnya, ya kan? Kekristenan percaya tentang healing gak? Ayo, percaya gak tentang healing? Saya kalau stres saya main-main di pantai, lari-lari, boleh gak kekristenan begitu?
Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ayo, gimana? Kalau lari dari kenyataan boleh juga dong. Terserah. Jadi gini, pada saat yang nggak boleh itu kan kita memasuki alam gaib, masuk ke alam bawah sadar, masuk ke dalam dunia trans. Pada saat engkau lagi tertekan, yang lebih benar itu datang kepada Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan. Bukan malah teriak-teriak di air terjun. Wah, pita suara putus, akhirnya apa? Masuk rumah sakit, duit habis, kan begitu. Itu kan permainannya iblis, cikal bakalnya, gitu. Yang tidak boleh adalah memasuki alam-alam gaib, itu nggak boleh. Ya, tetapi di dalam keinginan daging kita seolah-olah enak ya pada saat kita teriak, itu lepas semua, betul gak? Salah gak sih itu? Nggak salah, tetapi buat apa? Saya jujur zaman dulu kalau saya stres, saya depresi, saya masukin kepala saya ke bak Bapak Ibu. Terus saya teriak sekenceng-kencengnya, paling yang keluar kan hanya busa doang kan, bluk 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 gitu kan. Seperti itu. Tapi buat apa fungsinya? Kan seperti itu. Jadi alangkah lebih baik dan lebih benar pada saat engkau lagi depresi, engkau lagi stres, kayak saya kemarin lagi stres jujur. Saya datang ke Tuhan, saya nangis, Tuhan, saya minta tolong doa dari Pak Bambang, Ibu Floren, terus saya juga minta tolong sama Pak Wahyudi, dukung dalam doa. Saya nangis di bawah kaki Tuhan berdua. Berdua sama istri saya berdoa, istri saya selesai, kurang ajar juga. Dia tanya lagi, Pak tinggal sejam lagi, haleluya Tuhan. Pak 30 menit lagi, aduh diem kamu, saya lagi doa ini. Jantung empot kayak gitu. Nah balik lagi, kalau tidak berguna, buat apa? Lakukanlah hal-hal yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Karena kan tadi dibilang, hidup untuk Kristus. Berarti setiap yang kita lakukan harus berguna untuk kemuliaan Kristus. Amin. Ada lagi? Sudah? Habis? Habis. Oke, kalau gitu besok saya akan mengajarkan hari Sabtu tentang alam roh. Mungkin akan menyerempet tentang kundalini. Ya, kundalini itu naga yang masuk ke dalam tubuh kita melalui cakra mahkota. Dia mengikat di tulang belakang kita sampai ke atas Bapak Ibu. Jadi kayak gambarnya ini loh, apotik. Pernah lihat gak ular yang melingkar gitu? Nah itu seperti itu. Orang yang sudah mengalami menyatu dengan kundalini itu, mereka mayoritas pada moksa. Hilang, lenyap. Contoh moksa apa? Bapak Ibu pernah tahu Batara Karang? Nah ini zaman saya dulu lagi nih, Batara Karang itu jenglot itu loh. Nah, itu tuh mereka adalah orang-orang yang moksa. Akhirnya jadi jenglot. Dulu banyak banget Bapak Ibu saya jual waktu itu. Jujur nih ya, zaman-zaman dulu. Saya jual 90 juta sampai 80 juta tuh jenglot. Dikasih makan darah. Tapi gak boleh pakai darah kita. Karena pada saat kita kasih makan pakai darah kita sendiri, yang ada dia masuk ke dalam alam mimpi kita, dia kasih mati kita. Jadi paling sering pakai darah ayam, ayam cemani, itu lebih bagus. Itu jenglot atau Batara Karang. Ya, tuh setan banget kan saya zaman dulu. Nah, sekarang saya pendeta banget. Amin. Yuk kita bersatu hati di dalam doa. Saya undang tim musik WL. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Biarlah urapan Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Kami tidak dibodohi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Tetapi biarlah Tuhan, pengajaran yang telah kami terima hari ini adalah untuk kemuliaan-Mu dan memperkuat iman kami. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami rendahkan roh jiwa tubuh kami di hadapan-Mu. Agar yang nampak bukan kami lagi Bapa, melainkan Engkau yang berkehendak dan berotoritas penuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berkati kami semua. Baik jemaat-Mu yang ada di ibadah onsite dan juga jemaat Tuhan yang ada di dalam ibadah online. Berkati kami semua Tuhan. Dan Bapa, kami bermohon jawab setiap doa-doa kami Tuhan. Agar kami semakin beriman kepadamu, semakin melekat denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ke dalam tangan-Mu
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.